Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irsa sehat ya? Alhamdulillah ya, sehat. Ngajar di mana Pak? Di SDN 02 Paladangan, Kecamatan Malala. Di Malala atau di Paladangan udah menerapkan kurikulum Merdeka? Sudah kelas 1, 2, 4, dan 5. Pak Irsad berarti sudah menerapkan kurikulum Merdeka ya? Sudah baru Bisa setahun ini. dijelaskan, bisa jelaskan ke saya apa yang mendasari perbedaan kurikulum 13 dengan kurikulum Merdeka Pak Irsad? Perbedaannya terletak pada eh, seperti kompetensi. Kalau di kurikulum 13 kan kompetensi inti. Kalau di kurikulum mereka itu capaian pembelajaran atau CP. KD-nya kompetensi dasar itu berganti menjadi tujuan pembelajaran. Dan di kurikulum Merdeka ini guru lebih dibebaskan atau diperbolehkan menyusun sedemikian rupa pembelajaran, proses pembelajaran, baik itu pun materi, berdasarkan kondisi sekolah masing-masing. Jadi asalkan tidak keluar dari capaian pembelajaran, itu guru dibebaskan menyusunnya sedemikian rupa. Seperti materi mungkin yang tidak terlalu di sekolahnya tidak terlalu tinggi, mungkin bisa diturunkan materinya asal tidak keluar dari capaian pembelajaran yang ada. Dan perbedaannya lagi, kalau di kurikulum mereka ini ada namanya profil pelajar Pancasila yang tidak ada di uh, kurikulum 2013 atau kurikulum sebelumnya. Sudah, Bu. Baik, kalau di modul ajar dengan RPP itu kan ada beda beberapa hal yang berbeda ya Pak ya. Nah Iya, Bu. mungkin bisa dijelaskan apa saja yang pengembangan perangkatnya atau komponen-komponen yang ada di modul ajar itu Pak. Oh, iya. Kalau di RPP itu komponennya kan uh, informasinya umumnya identitas, mata pelajaran, kelas, ya hampir sama. Bedanya kalau di modul ajar itu ada kompetensi awal siswa, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, serta model pembelajaran yang digunakan. Kemudian di RPP juga dijelaskan kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, materi, kegiatan, penilaian. Sedangkan di modul ajar itu komponen intinya itu mencakup semua yang ada di komponen intinya mencakup semua uh, proses dari awal hingga akhir. Dan di modul ajar juga ada lampiran yang di dalamnya juga tertera langsung lembar kerja peserta didik. Ada pengayaan, ada remedial, ada bahan bacaan, baik bagi pendidik ataupun peserta didik. Lalu ada glosarium atau kata-kata kunci yang dipahami, yang harus dipahami oleh peserta didik. Dalam kurikulum Merdeka, model pembelajaran yang sering digunakan adalah PBL, PJBL, ada penggunaan pendekatan TPACK ya Pak ya. Nah, kemudian ada satu lagi pembelajaran berdiferensiasi. Bisa Bapak jelaskan 4 konsep itu Pak? Kalau PBL atau Problem Based Learning itu pembelajaran yang berbasiskan masalah. Jadi siswa diberikan suatu masalah dan diminta untuk menganalisa, berpikir kritis, sehingga menemukan solusi dari um, masalah tadi, dan disitulah model pembelajarannya. Kalau PPJBL itu Project Based Learning, itu pembelajaran yang berbasis project. Jadi siswa diminta untuk menghasilkan sesuatu, menghasilkan karya yang
yang berkaitan dengan materi yang diajarkan. Kalau DBL atau diferensiasi based learning itu pembelajaran yang berdiferensiasi atau berbeda-beda, baik itu diferensiasi dari segi konten, dari segi metode, ataupun dari segi media. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dan kebutuhan siswa masing-masing. Kalau TPEK itu technological pedagogical knowledge, itu pembelajaran yang berbasis teknologi, yang menggunakan platform-platform terbaru yang tersedia saat ini seperti worksheet, seperti Kahoot, seperti Quizzes, dan lain-lain sebagainya. Untuk modul ajar P5, Bapak nanti menggunakan apa temanya? Temanya kearifan lokal, membuat judulnya makananku kesukaanku, membuat memasak makanan tradisional yaitu onde-onde. Coba dijelaskan alasannya pemilihan itu, kemudian tahapan dalam mulai dari pengenalan sampai ke tahap evaluasi dan tindak lanjutnya, Pak. Baik Bu, alasan memilih kearifan lokal memasak onde-onde ini diambil ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, adalah karena memang saat ini kondisi di sekolah saya itu siswa itu jajanan yang sangat tidak sehat, yang pertama. Kemudian eh, sudah mulai tidak mengenal makanan-makanan tradisional, padahal kalau kita bandingkan itu makanan tradisional itu jauh lebih sehat dan lebih bergizi kalau kita lihat dari bahan-bahan ataupun prosesnya, sehingga itu menjadi dasar bagi saya untuk mengangkat kembali makanan-makanan tradisional yang ada di sekitar. Bahkan saat ini mungkin ada sebagian siswa yang tidak tahu, yang tidak tahu cara membuatnya, yang perempuan-perempuan yang tidak tahu bahan dasarnya apakah yang dimunculkan lagi atau dibangkitkan lagi makanan-makanan tradisional sehingga siswa bisa mengenal dan tidak hanya sekedar mengenal tapi juga memilih jajanan tradisional yang lebih sehat dan bergizi tersebut. Kemudian tahapannya, tahap awal pengenalan yaitu mensosialisasikan proyek P5 ini, menjelaskan pengertiannya, tujuannya, manfaatnya, kemudian mengenalkan proyek dengan tema kearifan lokal, kemudian membandingkan makanan modern dengan makanan tradisional, kemudian memperkenalkan mau bikin apa nantinya, apa makanan tradisionalnya. Kemudian tahap kontekstualisasinya yaitu dengan merefleksikan di awal, lalu menceritakan tentang makanan tradisional, khususnya onde-onde ini. Kemudian tahap aksinya yaitu peserta didik nanti diminta dibagi per kelompok, kemudian diminta untuk mencari informasi tentang onde-onde dari warga setempat, dari keluarganya, dari orang tua ataupun nenek kakek neneknya melalui wawancara. Kemudian peserta didik diminta menampilkan hasil informasi yang didapatkan, kemudian berkelompok juga dibimbing untuk menyiapkan bahan yang dibutuhkan dalam membuat onde-onde, kemudian persiapkan alat-alatnya dan kemudian mengerjakan proyeknya. Kemudian pada tahap refleksi setelah melakukan aksi nyata tersebut, maka dilakukan evaluasi terhadap keberhasilan dan hal-hal yang mesti diperbaiki selama proses proyek tersebut. Dan terhadap keberhasilannya buat makanan tradisional dalam bentuk harus dijalankan terus-menerus agar baik dan sesuai dengan harapan, sehingga sikap peduli terhadap budaya, terhadap makanan tradisional itu kembali tumbuh pada diri peserta didik masing-masing. Kemudian pada tindak lanjut yaitu menyusun langkah strategis untuk perbaikan ke depannya dengan melakukan pembiasaan agar mencintai produk lokal, dijadikan
jajanan di sekolah, menjadikan jajanan di sekolah ada market day untuk menjajakan makanan-makanan tradisional. Baik, mungkin itu. Oke, terakhir PTK-nya nanti apa temanya, Pak? Eh, PTK temanya upaya meningkatkan hasil belajar dari siswa melalui PBL di SDN 02 Peladang. Kenapa itu yang dijadikan tema untuk diangkatkan dalam penelitian PTK? Alasannya apa? Eh, Alasannya yang pertama memang hasil belajar PAI siswa di SDN 02 Peladangan tergolong belum belum maksimal. Dan kenapa diambil PBL? Karena pada PBL itu kan melatih siswa untuk berpikir kritis, menggunakan nalarnya, sehingga eh, ketika ujian nantinya, ketika dilakukan penilaian itu, siswa sudah terlatih untuk bernalar kritis untuk menjawab soal-soal yang ada di asesmen sumatif atau di ujian akhir nantinya, sehingga itu akan berdampak pada nilai siswa itu sendiri. Oke, baik, cukup Pak Irsyad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai jam komprehensifnya. Pertama, dimulai dengan baca Al-Quran. Silakan membaca ayat yang terdapat dalam modul. Baik Pak, materi saya tentang hijrah bab 5 kelas 4, ayatnya surat Al-Baqarah ayat 218. Langsung baca Pak. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Silakan diterjemahkan, Ustaz. Terjemahkan Pak. Ya. Ya. Baik, innalladzina amanu, sungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang hijrah, wajahadu, dan orang-orang yang berjihad fi sabilillah, di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah, wallahu ghafurur rahim, Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oke, silakan ditulis ayatnya.
Ya, Pak. Coba diangkat. Oke, tadi kelihatan. Ya, Pak. Nggak kelihatan. Oh, gelap ya, nggak kelihatan. Tadi ada Nah, kelihatan gini, Pak. sebentar deh. Ini kelihatan. Coba maju dikit. Maju. Oke, 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 oke. Pegang aja, pegang. Ya udah, cukup, cukup. Itu surat apa, Pak Irsad? Al-Baqarah 218, Pak. Al-Baqarah 18. 218 gitu. Oke, kalau hadisnya apa supporting hadis dari ayat ini? Hadisnya nggak ada, Pak. Nggak, tentang hijrah yang Oke, nggak ada itu karena tidak tidak dicari. tidak dimasukkan ke dalam materi pembelajaran. Tapi ketika guru ngajar kan boleh ditambah dengan ayat atau hadis lain kan? Boleh, Pak, boleh. Kan nggak ada larangan kan? Tidak, Pak. Ya, jadi nanti di samping misalnya penafsiran-penafsiran hijrah oleh para ahli tafsir gitu ya tadi ya. Jadi kita perlu ada juga supporting dari ayat atau hadis lain yang mendukung materi hijrah ya. Baik, Pak. Ini kelas berapa? Kelas 4, Pak. Kelas 4, materi hijrah ya. Ya, Pak. Oke, capaian pembelajarannya apa yang diinginkan? Capaian pembelajarannya siswa mampu menceritakan tentang sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad. Kemudian mampu menceritakan kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Oke, coba dipraktekkan dalam pembelajarannya. Coba dipraktekkan materi hijrah ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nanda sekalian? Apakah sehat? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita mulai belajar, Bapak cek kehadirannya terlebih dahulu. Apakah semuanya hadir? Oh, ada yang tidak hadir. Oh, sakit. Oh, baik. Mudah-mudahan pembelajaran berikutnya teman kita yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah sehingga bisa berkumpul lagi dengan kita dalam melanjutkan pembelajaran. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Coba ketua kelas dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya, baik. Mudah-mudahan dengan doa yang kita bacakan, kita mohonkan kepada Allah, semoga pembelajaran kita diberkahi, diridhoi, dan Allah mudahkan pelajaran masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Baik, anak sekalian, sebelum masuk materi pembelajaran, Bapak jelaskan dulu tujuan kita refleksi dulu pelajaran sebelumnya. Sebelum minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, kita belajar tentang tanda-tanda balik, tanda-tanda balik baik bagi laki-laki maupun perempuan dan kewajiban bagi kita yang sudah balik. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah agar Anda sekalian dapat memahami hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan kemudian Anda semua juga mampu menceritakan kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, Pak ingin bertanya kepada Anda semua. Siapa yang tahu apa itu hijrah? Apakah pernah mendengar kata hijrah? Apa itu hijrah? Ya, hijrah itu artinya pindah. Berasal dari bahasa Arab, hajaro yuhajiru yang artinya pindah. Siapa yang pernah pindah di sini? Oh iya pernah. Pindah apa? Pindah sekolah? Ya bisa pindah sekolah, bisa pindah tempat tinggal.
Jadi pindah itu bisa pindah dari segi waktu, bisa pindah dari segi tempat, bisa pindah dari segi keadaan. Pindah dari waktu kita selalu berpindah. Kalau tempat dari suatu tempat ke tempat yang lain, contoh pindah sekolah, pindah rumah, pindah tempat kerjaan, misalnya. Dan juga bisa pindah dari keadaan yang lebih pindah ke arah keadaan yang lebih baik, dari yang buruk kepada yang lebih baik. Baik, sebelum selanjutnya Bapak bagi kepada dua kelompok ya, sudah Bapak bagi, dan nanti masing-masing kelompok akan mengerjakan tugas berdasarkan minat masing-masing. Yang kelompok satu yang minat dengan audio visual, ini Bapak berikan link video, silakan ditonton. Yang kelompok dua, Bapak berikan link bacaan, silakan nanti kelompok dua membaca dan masing-masing nanti menyimpulkan dari kedua tugas tersebut, nanti dipresentasikan. Pak beri waktu sebelumnya. Ya, silakan. Sudah selesai, silakan kelompok satu menampilkan tugasnya. Terima kasih untuk kelompok satu, bagus sekali tugas yang disampaikan. Selanjutnya, kelompok dua. Ya, bagus sekali apa yang kelompok dua sampaikan. Sama-sama bagus, dari sumber yang berbeda, dari pendekatan yang berbeda, namun yang ditampilkan keduanya bagus. Baik, Bapak berikan sedikit kesimpulan untuk pembelajaran kita pada kali ini dari apa yang disampaikan tadi. Jadi hijrah itu secara bahasa berarti pindah, kemudian secara istilah yaitu berpindahnya Rasulullah bersama sahabat dari Makkah menuju Madinah. Kemudian awal mula peristiwa hijrah itu adalah Rasul mendapat perintah hijrah melalui malaikat Jibril, dan Rasul mengajak Abu Bakar untuk hijrah ke Madinah. Kemudian dia berpesan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menggantikannya tidur di ranjangnya. Nah, itu awal mula kisah hijrah. Lalu Rasul juga dalam perjalanan bersembunyi di Gua Sur sebelum melanjutkan perjalanannya ke Madinah. Baik, Anda sekalian, itu pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang bertanya? Sudah cukup? Baik, terima kasih. Kita cukupkan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Bapak akhiri, mari kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana memasukkan toleransi dalam materi hijrah ini? Masukkan toleransi dalam materi hijrah ini bisa dimasukkan dalam penerimaan kaum Ansor terhadap kaum Muhajirin yang pindah dengan tanpa membawa apa-apa, dengan kondisi yang seadanya, namun kaum Ansor di Madinah menerima dengan begitu baik kaum dari Mekah ini. Oke, kalau intinya bisa diambil oleh peserta didik atau siswa itu seperti apa? Tentang toleransi, bahwa kita sesama umat muslim, terutama apalagi sama manusia, itu harus saling menghargai dan saling menghormati. Apalagi sesama muslim itu kita saudara, maka harus saling membantu dan saling menerima. Coba misalnya dari kasus atau fenomena dari yang hijrah gitu ya, di mana ada toleransinya, contoh konkretnya seperti apa itu? Contoh toleransi dalam kisah hijrah itu, Pak? Ya. Iya, penerimaan kaum Ansor tadi, Pak, terhadap kaum Muhajirin yang datang dengan budaya yang berbeda, dengan kondisi yang berbeda, Pak, kan berbeda antara kaum Ansor dengan Muhajirin. Namun
kaum Ansor tetap menerima kaum Muhajirin dengan baik, menghargai semua perbedaan tersebut. Oke. Kalau kan ada tempat yang didambakan oleh Nabi sebelum ke Madinah, ada Taif ya. Iya, Nah, tapi di Taif itu Nabi tidak mendapat respon yang bagus ya, malahan iya. eh, apa ya dilempar dengan batu gitu ya, kata ada yang banyak Mm. yang bunuh gitu ya. Sikap Nabi apa? Sikap Nabi kalau di Taif itu memaafkan kaum Taif. Bahkan malaikat pun, andaikan Nabi meminta untuk menghancurkan kota Taif itu, maka malaikat pun mau. Tapi Nabi memaafkan Hmm, penduduk Taif yang telah. hmm. Nah, itu sikap seperti eh, itu mungkin perlu juga kan selama ini kan kesan yang kita sampaikan itu kan hanya bagaimana Nabi dari Mekah ke Madinah gitu ya. Jadi proses yang lain-lain itu agak terabaikan gitu ya. Jadi ada Hmm. sesuatu yang kemudian yang urgen penting juga di proses hijrah itu bahwa sebenarnya pengen Nabi pertama itu ke Taif ya, tapi tidak disambut dengan baik gitu ya. Tapi malah Nabi tidak apa ya, walaupun malaikat sudah minta izin untuk dihancurkan daerahnya gitu. Tapi ya Nabi masih bersikap apa ya toleran lah bahasa kita gitu ya. Dan tetap tidak ingin dihancurkan daerahnya atau di bumi hanguskan gitu. Tapi Nabi tetap berdoa semoga orang-orang yang telah menzalimi Nabi pun tetap bisa kembali kepada jalan yang benar gitu ya. Itu kan sebenarnya luar biasa ya, sesuatu Ya. yang sangat luar biasa ya kalau misalnya kita korelasikan tentang materi itu dengan sikap wasatiyah kalau dalam Islam ya. Ya. Ya wasatiyah itu artinya apa? Pertengahan, Pak. Nah, pertengahan. Jadi itu wasatiyah itu di dalam ayat ditemukan atau dalam hadis? Eh, Kosakatanya Ummatan wasaton itu dalam ayat. ayat ya. Berarti jadi istilah dalam Islam menggunakan istilah wasatiyah gitu ya. Tapi di Indonesia tidak menggunakan istilah wasatiyah yang dipopulerkan di apa ya, tapi moderat gitu ya. Kenapa? Oh, ya. Ah, gimana, Pak? Di, Di dalam Kementerian Agama tidak menggunakan hmm, wasatiyah yang istilah yang dipopulerkan, tapi moderat ya. Moderat ya, iya, moderasi ya. moderasi. Nah, kenapa itu? Eh, karena itu kalau wasatiyah mungkin terlalu, itu kan bahasa Arab. Di Indonesia kan jadi moderasi beragama. Moderasi itu maksudnya cara pandang yang eh, cara pandang dalam paham agama itu lebih moderat, lebih berkemajuan, Pak. Hmm, Tidak hmm. tidak Mungkin istilahnya lebih bisa diterima oleh semua diterima oleh kalangan gitu semua. ya. Karena kan Iya, moderat itu bukan hanya untuk Islam gitu, ya, tapi juga untuk non Muslim gitu. Jadi ketika oh, iya. menggunakan istilah wasatiyah gitu ya, tentu orang non Muslim tidak bisa menerima mungkin dengan istilah wasatiyahnya gitu ya. Jadi karena program ini untuk semua warga negara Indonesia ya terutama baik yang Muslim maupun non Muslim, maka mungkin istilah yang digunakan oleh Kementerian Agama lebih menggunakan istilah moderat ya, istilah moderat gitu ya. Apa masalah yang ditemukan dalam mengajar materi ini? Masalah dalam mengajar materi ini, siswa kadang dalam cerita itu ada hal-hal yang terpotong atau tertinggal, rangkaian-rangkaian Hmm. ceritanya, dan siswa agak sulit menghafal nama-nama, kadang nama-nama tokoh dalam dalam kisah tersebut. Oke, apa upayanya yang dilakukan? Upayanya yaitu dengan metode, kalau untuk kesinambungan ceritanya itu menggunakan metode picture in picture. Jadi rangkaian gambar itu nanti disusun agar lebih menarik bagi siswa dan lebih mudah untuk mengingat rangkaian cerita hijrah tersebut. Oke,
harapannya ke depan dari materi ini untuk guru apa? Terutama untuk guru ya. Apa Hmm. misalnya dari metodologi atau dari penguasaan materi gitu atau dari cara mengajar atau apa harapan? Untuk guru, harapannya adalah agar bagaimana mengajarkan materi sejarah itu tidak menjadi membosankan. Jadi harapannya agar belajar sejarah itu menyenangkan dan menjadikan pelajaran sejarah itu gampang diingat oleh siswa. Karena soal nama, tahun, nama tempat, tokoh itu kan agak susah biasanya diingat siswa. Jadi di, lebih diinovatifkan pembelajarannya sehingga mudah diingat dan ingatannya menjadi kuat dan bisa lama. Oke, saya kira cukup ya. Silakan dikembangkan lagi ya kompetensinya. Baik, terima Oke, kasih. terima kasih banyak. Terima kasih Pak.